Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pak Ismail untuk belajar IPA ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang teknologi ramah lingkungan. Seperti yang kita ketahui, manusia dengan segala peradabannya itu sejak dulu kala mempelajari ilmu pengetahuan. Nah, salah satu aplikasi dari penerapan ilmu pengetahuan adalah dihasilkannya teknologi yang membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan baik itu barang maupun jasa. Ya, teknologi berkembang pesat sejak era revolusi industri sampai saat ini dan sampai nanti ke depan. Ya, oke. Nah, salah satu kekurangan dari penggunaan teknologi pada umumnya adalah faktor mencemari lingkungan. Bapak ambil contoh. Misalnya penemuan bahan bakar fosil seperti minyak bumi atau batu bara. Dari sisi keuntungan jelas, ya. Dihasilkannya bahan bakar itu membantu teknologi, terutama dalam bidang transportasi atau bidang industri, sehingga banyak dihasilkan produk-produk ataupun jasa-jasa yang dihasilkan dari penerapan bahan bakar ini, ya. Tapi kita harus ingat, ya, penggunaan minyak bumi, bahan bakar fosil dan batu bara itu dapat mencemari lingkungan, ya, yang nanti berdampak pada kesehatan manusia maupun organisme lain, ataupun itu tumbuhan ataupun hewan. Nah, kalau sudah keadaannya seperti ini akan mengganggu stabilan kehidupan lingkungan yang dinamis. Ya, kita tidak mau penggunaan teknologi justru akan merugikan diri kita sendiri. Oleh karenanya, perlunya dikembangkan teknologi ramah lingkungan. Teknologi yang bisa meminimalisir atau paling tidak mencemari lingkungan, ya, sehingga berdampak baik untuk kehidupan manusia dan lingkungannya. Ya, kita mulai dari pengertian dulu ya. Apa sih teknologi ramah lingkungan itu? Teknologi ramah lingkungan adalah bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Ini penting sekali. Artinya apa? Teknologi ini dikembangkan dengan baik, tapi tidak menghasilkan bahan pencemar, tidak menghasilkan bahan limbah, tidak menghasilkan bahan polutan yang berdampak pada kelestarian lingkungan. Jadi prinsip utamanya adalah harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Nah, teknologi ramah lingkungan ini itu banyak bentuk dan jenisnya, ya. Tetapi di sini kita bisa memberikan beberapa ciri pokok, ya, bahwa teknologi yang kita kembangkan itu adalah teknologi yang ramah lingkungan. Apa sih ciri pokoknya? Oke, kita lihat ya. Di sini ada ciri-ciri teknologi ramah lingkungan. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ya, dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Ingat di sini ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya kalau sudah habis, maksud diperbaharui adalah sumber daya alam itu tetap tersedia. Berbeda dengan minyak bumi dan batu bara, itu tidak dapat diperbaharui. Kalau sudah habis ya sudah selesai. Tetapi sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu selalu tersedia terus-menerus, ya, dan ramah lingkungan. Contoh misalnya sinar matahari, ya, itu ada terus-menerus. Energi kalornya bisa kita manfaatkan. Contoh misalnya angin, itu ada terus-menerus. Energi mekanik dan geraknya bisa dimanfaatkan. Ya, air, ya, energi geraknya bisa kita manfaatkan. Itulah contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan penggunaan teknologi yang menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu tidak akan menghasilkan limbah, ya, yang berbahaya bagi lingkungan. Ya, ini ciri pertama teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang. Jadi produk dari teknologi ramah lingkungan itu sifatnya adalah recycle, bisa didaur ulang. Ya. Oke. Pak, misalnya plastik bisa didaur ulang, bisa. Ya, tetapi plastik menghasilkan limbah. Jadi tidak termasuk dalam teknologi ramah lingkungan. Ya, seperti itu.
Bapak ambil contoh yang dapat didaur ulang, misalnya ya, limbah bahan-bahan organik yang berasal dari tumbuhan. Ya, itu melalui proses hidrolisis, enzimatis, itu bisa didaur ulang menjadi bahan-bahan lain yang lebih ramah lingkungan. Ya, oke. Berikutnya, berdampak pada kelestarian alam dan dapat menjaga kesehatan manusia dan lingkungannya. Jelas ya, kelestarian alam dan kesehatan manusia adalah faktor utama dalam penerapan teknologi ramah lingkungan, sehingga sangat aman bagi semua makhluk hidup, apakah itu hewan, tumbuhan, manusia, mikroorganisme atau siapapun, dan menjaga dinamisasi dari kehidupan makhluk hidupnya. Ya, oke. Nah, aplikasi teknologi ramah lingkungan ini itu sangat-sangat dibutuhkan dalam beberapa bidang yang memang sangat penting dan urgent. Ya, di sini ada aplikasi teknologi ramah lingkungan yang biasa diterapkan ya. Itu dalam bidang energi, bidang transportasi, bidang lingkungan, bidang industri. Ya, seperti itu. Nah, walaupun teknologi ramah lingkungan ini menggunakan sumber daya yang dapat diperbaharui, ya, bukan berarti sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi dan batu bara kita hentikan prosesnya. Ya, kita tahu bahwa sumber daya alam itu terbatas. Artinya apa? Penggunaannya harus betul-betul bijak. Ya, seperti itu. Dan tidak mencemari lingkungan. Ya, Bapak ambil contoh misalnya tadi, produk dari hidrolisis minyak bumi ya. Itu dari mulai kerosin, kemudian minyak tanah, sampai nanti hasil hidrokarbonnya ada aspal dan plastik. Itu juga menggunakan proses daur ulang ya, supaya lebih meminimalisir dampak terhadap lingkungannya. Ya, jadi penggunaan itu harus selaras ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti minyak bumi dan batu bara kita gunakan, tetapi dengan sangat-sangat bijak sekali ya, ditekan supaya tidak mencemari lingkungan. Dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang ada di sekitar kita seperti sinar matahari, angin, air, ya, tenaga ombak atau yang lain-lain, itu yang sifatnya lebih reversible ya. Jadi penggunaannya harus kita kerjakan dengan baik, karena ini sifatnya tanpa efek terhadap lingkungan, dan keberlangsungannya bisa kita terapkan seterusnya ya, jika sumber daya alam seperti minyak bumi dan batu bara itu habis ya. Paham ya anak-anak ya? Oke, demikian pembahasan Pak Ismail tentang teknologi ramah lingkungan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.